Salam apoteker sedunia guys. Kali ini aku akan membahas tentang tips pengobatan efektif. Nah, nggak usah lama-lama, yuk simak terus channelku ya guys. Banyak dari pasien di rumah sakit, klinik, puskesmas menerima resep obat dari dokter, kemudian menebusnya ke apotek, belum memahami kandungan, khasiat obat, dosis, cara penggunaan, maupun efek samping obatnya. Sehingga banyak dari pasien yang cenderung tidak patuh, salah cara minum obat maupun dosisnya, sehingga pasien tersebut asal untuk minum obat dan berakhir dengan ketidakefektifan pengobatan. Nah, maka dari itu, ketika Anda mendapatkan obat, ada baiknya kita tanyakan 5O. 5O ini meliputi obat ini apa nama dan kandungannya. Yang kedua, obat ini apa khasiatnya. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya. Yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya. Yang terakhir, obat ini apa sih efek sampingnya. Nama dan kandungan obat sangat penting untuk ditanyakan. Karena jika pasien tahu kandungan obatnya, pasien tidak akan bingung jika ternyata mengkonsumsi atau mendapatkan obat yang sama. Selain itu, khasiat obat juga penting. Biasanya ada beberapa pasien yang menerima obat yang begitu banyak sekali. Pasien ini istilahnya sudah komplikasi guys. Biasanya yang menerima obat ini adalah pasien-pasien lansia. Maka dari itu, kita sebagai apoteker harus memberikan informasi tentang khasiat obat masing-masing. Jika perlu, kita beri catatan untuk khasiat masing-masing obat, supaya pasien tidak tertukar untuk mengkonsumsi obat. Next, tanyakan dosisnya. Dosis masing-masing pasien itu berbeda-beda guys. Ada yang dosis rendah sampai yang tinggi. Dosis biasanya disesuaikan dengan kondisi pasien, dari yang ringan sampai yang berat. Dan kita sebagai apoteker wajib mengetahui dosis maksimal pemakaian per hari obat. Jadi tidak terjadi overdose atau kelebihan dosis yang bisa mengakibatkan keracunan, dan underdose atau kekurangan dosis yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan pengobatan. Next, cara penggunaan obat. Ada beberapa pasien yang mendapatkan obat atau alat khusus untuk terapi obatnya. Misalnya pasien yang mendapatkan insulin, obat tetes mata, obat yang dimasukkan lewat dubur, dan obat-obat lainnya. Pasien harus tahu cara penggunaan obat-obat khusus ini untuk keberhasilan terapinya. Oleh karena itu, apoteker wajib menjelaskan dan bertanya kepada pasien apakah sudah tahu cara penggunaan obatnya. Selain itu, obat-obat oral tertentu yang khusus dipakai di malam hari atau di pagi hari. Misalnya saja, obat simvastatin atau obat kolesterol yang harus diminum saat malam hari. Nah, pasien ini harus tahu kenapa sih obat simvastatin ini diminum saat malam hari, yaitu karena pembentukan kolesterol ada pada saat malam hari atau sebelum tidur. Atau misalnya saja obat-obat khusus yang harus dihabiskan, seperti antibiotik. Yang kelima, tanyakan efek sampingnya. Efek samping obat itu berbeda-beda guys, dari yang ringan sampai yang berat. Ada yang menyebabkan kantuk,
bisa mengalami sembelit atau diare, dan ada juga obat yang sampai menyebabkan jantung berdebar-debar. Misalnya saja obat-obat yang dapat menyebabkan efek kantuk seperti chlorpheniramine maleat atau disebut juga dengan CTM. Maka dari itu, kita harus mengetahui pasien. Apakah pasien sedang tidak melakukan aktivitas? Jika sedang melakukan aktivitas, kita wajib beritahu kalau obat itu menyebabkan kantuk. Jadi, bisa diminum saat malam hari atau saat beristirahat. Jika efek yang berat, kita perlu mengetahui riwayat penyakit yang diderita pasien atau riwayat pengobatan yang diberikan, supaya kita dapat memberikan informasi-informasi terkait interaksi obat dan efek samping yang diberikan jika obat digunakan secara bersama-sama. Nah, itu dia tips pengobatan efektif apoteker untuk pasien. Nah, sampai di sini dulu ya. Semoga channel ini bermanfaat. Nah, sobat, jika ada pertanyaan dan sharing, silahkan tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share, karena saya akan kembali dengan tips-tips dan info dunia kesehatan lainnya yang bermanfaat. See you!